biasa aja. Sekarang Ricky deh, ngapain dia di Korea, Oh, dia ke Korea ya? Iya, abis pulang umroh sama Oh, karyawannya. sama Moana? Kayaknya Malah aku Moana nggak sih. tahu lagi. Ngapain katanya kapan Oh, pas bener, enggak tahu aku. Kok Mbak lebih tahu daripada aku sih? Kan update dia, Nggak tahu, emang iya? Iya. Aku taunya dia ngirim foto, iya sih, di Korea itu ya? Ya, udah. Nggak tahu, enggak kayak nggak tahu. Wartawan lebih tahu daripada saya, pemirsa. Saya tidak tahu apa-apa. Berarti Uma tinggal berapa lama lagi sih di Indo? Insya Allah September. Anak-anak September awal udah pulang ke Mesir karena sekolah udah mau mulai. Jadi sekolah di Mesir itu kan susah ya. Jadi gini nih pemirsa, saya mau jelasin kenapa sekolah di Mesir itu susah. Karena sekolahnya itu sebentar, nggak kayak Indonesia. Karena kita libur 3-4 bulan loh. Libur musim panas ini benar-benar libur 3-4 bulan libur. Artinya jam efektif belajarnya itu hanya sebentar. Artinya semua pembelajaran dipadetin. Jadi kalau udah lagi musim liburan benar-benar libur kita nih, tidak mengingat apapun tentang pelajaran sekolah ini gitu. Tapi ketika udah masuk sekolah itu benar-benar mulai berat lagi belajarnya gitu. Anak-anak tapi udah mulai nyaman betah yang tadinya Khadijah terutama tuh ya. Iya pastinya ya. Kita tuh Walaupun butuh waktu tapi anak-anak sekarang gimana mereka di sana? kita tuh punya mixed feeling ya. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia saya sedih ninggalin Mesir, anak-anak juga gitu. Ketika sekarang sudah di Indonesia, kita sedih ninggalin Indonesia karena mau pulang ke Mesir. Jadi kita mencintai dua negara ini ya, negara Indonesia sebagai rumah dan tempat kita mengabdi nanti, tapi Mesir itu tempat surga bagi para penuntut ilmu. Update sekolah Mas seperti apa? Masih disibukkan dengan jadwal Sekolah sangat padat itu? sekolah di Mesir. Di Mesir tuh saya nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar cuma belajar aja. Dari jam 8 sampai jam 2 belajar, setengah 3 pulang ke rumah makan, setengah 3 sampai jam 10 belajar. Belajar maksudnya belajar kursus gitu ya, maksudnya bimbel gitu sama guru-guru gitu, belajar lagi gitu. Itu aja tiap hari hidupnya. Nah kalau di sini kan ceramah, syuting. Oh sini jadi artis, di sana jadi pelajar sejati. Gimana ada kesulitan nggak sih Maksudnya walaupun Uma udah dokter ya, tapi kan belajar lagi itu Uma juga nggak pernah ada puasnya. Terakhir apa ya Uma ambil jurusan apa tuh yang Uma bilang? Seperti apa? Ya sekarang ini saya lagi kuliah jurusan Usuluddin ya, dasar-dasar agama gitu di Universitas Al-Azhar. Kuliahnya 4 tahun, sekarang tak terasa sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun kemarin penuh dengan perjuangan, struggle, kan orang nggak lihat ya, orang kan taunya tiba-tiba lulus gitu. Padahal nangis lah, masuk ke mimpi berkali-kali tentang ujian, kemudian memuntah, mual gitu, grogi kan, nervous gitu. Kalau ujian tuh nervous loh, iya susah tahu. Karena kita tuh belajar apa, yang keluar apa gitu, dan materinya kan banyak banget. Dan hafalan semua, hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan kitab-kitab gitu. Jadi ya lumayan, alhamdulillah sudah selesai 1 tahun, masih ada perjuangan 3 tahun lagi. Nah pertama kemarin Uma bilang kendala bahasa, sekarang gimana Udah Kendala bahasa, kayaknya bahasa selalu seumur hidup ya, maksudnya terus menerus kita perbaiki gitu ya. Bahasa tentunya masih ya, walaupun sekarang lebih better ya dibanding setahun yang lalu, cuman masih terus berjuang, terus apalagi ya. Ya itu sih, belajarnya nggak mudah sih, nggak bisa main saya di situ, targetnya nggak ada main-main maksudnya. kalau misalnya Ya. belajarnya tuh lulusnya kapan? Ada target nggak sih? Lulusnya 3 tahun lagi, berarti sekarang tahun berapa nih? Lulusnya 5, 6, 7, 2028. Tapi bukan berarti saya nggak berkegiatan di Indonesia. Tahun ini saya resmi menjadi dosen ngajar, tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Jadi saya ngajar untuk teman-teman pasca sarjana, saat ini masih bisa jarak jauh, jadi saya bisa ambil gitu. Jadi akhirnya saya tahu bahwa kehidupan saya memang senangnya di dunia pendidikan ya. Jadi passionnya di pendidikan gitu. Jadi memang ya sambil ngurusin pesantren online, sambil jadi dosen juga ngajar online gitu. Dan ceramah-ceramah online. Ya alhamdulillah, dagang gitu ya. Saya kan berdagang ya, pemirsa, yang mohon doanya supaya jualannya laku keras biar bisa bolak-balik Mesir Jakarta gitu ya, beli tiket pesawat gitu. Ya sekarang alhamdulillah ada live jualan live, itu juga masih dilakuin. Jadi sebenarnya kalau kehidupannya ya bedanya yang satu dikerjain online aja kalau di Mesir gitu sih. Berarti ngajarnya dari dosen untuk pasca sarjana itu online tuh? Ya untuk pasca sarjana tentang studi Islam, kan saya jurusannya studi Islam ya gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari studi Islam. Gitu. Gimana Ini pengalaman pertama Uma menjadi seorang dosen atau sudah pernah? Sebenarnya kalau untuk jadi dosen kan jadi dosen tamu gitu yang ngisi stadium general gitu-gitu kan memang udah sering ya maksudnya, tapi kan belum jadi dosen tetap.
Nah ini insya Allah tahun ini akan jadi dosen tetap. Jadi profesi saya sekarang jadi dosen, teman-teman semua gitu. Sebenarnya dari dulu sih udah ditawarin itu, cuman masih mikir takutnya nggak amanah, takutnya sibuk sana sini sana sini. Tapi ternyata zaman sekarang udah canggih ya, tidak selamanya ada tim teaching juga. Jadi dosennya itu ada tim gitu. Jadi kita bisa offline bisa online bisa gitu. Jadi alhamdulillah bisa ngajar walaupun dari jarak jauh.